Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Rina Astagina dengan NIM 24011202 dari sesi 361 pengantar padi. Hari ini kembali lagi dengan aku yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proyek 5, proyek yang kelima. Jadi udah 4 proyek sebelumnya dan sekarang kita bakal masuk ke proyek kelima. Nah, seperti biasa, saya izin melakukan share screen untuk mempresentasikan laporan terlebih dahulu ya. Bentar, mohon maaf. Terus, oke, ini dia. Sudah terlihat ya. Nah, ini dia ya. Mohon maaf ya teman-teman semua karena tidak terlalu cepat nih share screen-nya. Oke, di sini sudah terlihat ada project 5. Jadi project 5 ini aku ambil di modul yang berbeda tentunya dengan judul pemrograman modular fungsi. Nah, nanti di sini aku akan mencontohkan cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan juga persekutuan terbesar atau FPB. Gitu, teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tujuan dari program ini itu adalah untuk menentukan kelipatan persekutuan KPK dan juga FPB, FPBB bagi persekutuan terbesar. Mohon maaf jika ada typo di sini. Oke, saya hapus. Oke, ini adalah program, bentuk screenshot programnya, dan ini adalah outputnya. Ini dia. Oke, kita jelaskan sedikit tentang program ini. Jadi program ini menggunakan variabel global angka yang nilainya dimasukkan oleh pengguna melalui scanf ya di fungsi main. Setelah menerima input, fungsi faktor dipanggil untuk menghitung KPK dan FPB antara angka dan bilangan tetap 12, dimodifikasi dari contoh sebelumnya. Dalam fungsi faktor, nilai FPB dicari menggunakan perulangan for dari nilai angka ke bawah dengan mengecek sisa bagi persen untuk mencari faktor bersama terbesar. Nilai KPK dicari dengan perulangan wheel yang terus menambah KPK hingga habis dibagi oleh kedua bilangan angka dan 12. Hasil akhir KPK dan FPB ditampilkan menggunakan printf. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi Dev C++-nya, teman-teman, supaya lebih mudah. Maaf kalau suara saya bindeng ya, teman-teman semua, karena sedang kurang enak badan. Oke. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, sudah tertera ya, sudah ada nih programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan per programnya biar teman-teman sudah tahu apa saja ininya, apa namanya fungsi-fungsi atau penjelasan dari setiap program yang saya pakai ini. Nah, pada bagian include seperti biasa bahwa ini adalah bagian pustaka ya. Untuk mengetahui untuk sebagai apa namanya nilai input dan nilai output di situ. Sedangkan bagian in angka ini itu adalah variabel global. Di sini ternyata sudah dibuatkan juga penjelasannya. Nah, di bagian ke void faktor void ini adalah deklarasi fungsi ya, teman-teman. Nah, sedangkan di bagian in mind printf ini itu nantinya akan menampilkan program. Apa namanya judul dari program kita? Program mencari nilai KPK dan nilai FPB. Ini adalah judul programnya. Nah, sedangkan printf yang di barisan ke-11 ini itu nanti akan meminta input dari user. Ya, ini input dari user. Begitu pula dengan scanf, itu nanti nilai usernya, input dari usernya itu akan ada tertera di sebagian sini. Nah, kita lanjut bagian faktor. Bagian faktor sendiri itu apa namanya? Dia akan memanggil fungsi untuk menghitung KPK dan FPB. Setelah kita masukkan nanti angkanya, bagian sinilah yang akan menghitung ya, menghitung KPK dan FPB itu sendiri. Sedangkan bagian return di baris 16 ini itu seperti biasa dia menandakan bahwa program kita tuh sedang dijalankan atau sudah selesai dijalankan, sukses ya dijalankan gitu.
Nah, kita lanjut ke bagian 19 ya. Di bagian 19 itu ada void factor. Bentar, saya agak sedikit ini. Oh, di sini ada. Oke. Pada bagian void factor, di sini jelaskan ada menyimpan. Ini bagian in FPB ini menyimpan hasil FPB, sedangkan in KPK itu menyimpan ini inisialiansi ya, namanya inisialiansi KPK dengan nilai angka seperti itu. Nah, di sini adalah hitung FPB bagian 26 ini yang nantinya pada bagian 27 bagian ya 28 sorry pada bagian 28 nanti akan mengecek apakah I adalah pembagi dari angka dan 12. Nah, bagian FPB di sini, ini bagian menyimpan nilai FPB. Di bagian baris 30, ini nanti akan menyimpan nilai FPB. Sedangkan bagian break ini keluar dari loop karena FPB sudah ditemukan. Setelah FPB nilai tadi sudah ditemukan, maka dia akan keluar di bagian ini. Pula penjelasannya kurang lebih di bagian will ya. Selanjutnya pada bagian will. Nah, ini bagian 38 ini itu akan mengecek apakah KPK dibagi habis dibagi oleh angka dan 12. Nah, sedangkan pada bagian KPK di sini bagian break sorry, pada bagian break ini nilai KPK itu jika memang ia keluar dia akan keluar pada bagian ini. Jika memang dia nilainya itu keluar dari loop, maka dia akan keluar di bagian break ini. Sedangkan bagian KPK plus ini, kalau misalkan nilai tidak keluar, maka dia akan outputnya akan menghasilkan bagian sini. Tuh. Nah, sedangkan bagian ini printf ini akan menampilkan hasil dari KPK dan FPB itu sendiri ya, teman-teman semua. Kita bakal lihat outputnya seperti apa biar lebih jelas supaya lebih tahu. Nah, misalnya kita masukkan ya. Di sini kita meminta ke user memasukkan angka 32 deh, 32 nih nilainya. Nah, ternyata ditemukan nilai KPK-nya itu adalah 96 dan nilai FPB-nya adalah 4. Nah, jadi kalau di project kelima ini kita ketikkan dulu berapa angka yang kita minta untuk menentukan hasil KPK dan FPB-nya. Jadi nanti dia akan keluar nilai KPK dan nilai FPB-nya gitu. Nah, ini mempermudah ya teman-teman, mempermudah kita ketika apa namanya tidak bisa mengetahui em, nilai, kita bisa menggunakan coding ini untuk mengetahui itu. Coding ini dapat membantu kita untuk menemukan angka KPK dan FPB secara cepat. Tinggal masukin angkanya, terus sudah keluar aja outputnya seperti itu. Nah, dengan penjelasan eh, Project 5 tadi, maka berakhir sudah presentasi saya terkait 5 project dari 1 sampai 5. Nah, untuk teman-teman yang ingin menonton videonya, boleh banget dilihat saja di YouTube saya dari project 1 sampai project 5. Sekian, mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata, tindakan, penjelasan maupun pelafalan. Mohon maaf. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dan juga tentunya kepada Ibu Ika Parmadewi, SPD MPDT. Saya Rina Sagina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.